Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Biologi Dasar TPB 5 ingin mengangkat judul Hydrophobic Standard from Terrorleaf for Water Repellent Clothes. Perkenalkan, nama saya Devrisivanya dengan NIM 120450105. Perkenalkan, nama saya Tasman Jitiasing, NIM 120290092. Halo, nama saya Faira Ramadianti dengan NIM 120290085. Halo, perkenalkan, nama saya Sar Evangelista Tampu Bolon dengan NIM 120290078. Halo, perkenalkan, nama saya Gabriela Olivia, NIM 120110022. Nama saya Ripka Gabriela Siburian, NIM 120450108. Hai, perkenalkan, nama aku Naomi Natasha Gultom, NIM 120450098. Hai, perkenalkan saya Lori Octaviana, NIM 120290082. Hai, saya Hana Jinan Haironisa dengan NIM 120270079. Perkenalkan, nama saya Michael Abednego dengan NIM 120450095. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Cahya, NIM 1202771, Prodi Kimia. Halo semuanya, kita dari kelompok 3 Biologi TPB 5 ingin bertanya pada kalian nih, apa pengertian dari biomimikri? Ada yang tahu nggak nih? Mereka pasti ingin tahu apa itu biomimikri, ya kan Ci? Tentu, maka dari itu kita mulai pembahasannya, bukan begitu Ika? Oke, ayo kita buka dulu. Halo teman-teman, apa ada yang tahu mengenai biomimikri itu apa? Jadi, biomimikri merupakan pendekatan inovasi yang mencari solusi berkelanjutan untuk tantangan manusia dengan meniru pola dan strategi alam yang telah teruji oleh waktu. Oh, jadi biomimikri itu dapat diartikan sebagai tindakan atau pola pikir manusia dalam meniru alam sekitarnya untuk mengembangkan teknologi. Betul nggak, Ci? Betul banget tuh Kak, jadi manusia membuat teknologinya dengan cara meniru alam sekitarnya. Lalu, kalau boleh tahu, kenapa biomimikri diterapkan manusia dalam membuat teknologi? Jadi, biomimikri diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai solusi manusia untuk menjawab tantangan yang dihadapinya dengan meniru pola di alam, gitu Kak. Oh, pasti ada manfaatnya. Apa saja sih manfaatnya? Wah, kalau manfaatnya banyak banget, Kak. Seperti problem solving untuk pengembangan teknologi, adaptasi manusia di alam menjadi mudah, serta dapat bersinergi dengan alam itu sendiri. Dengan kata lain, memudahkan manusia beradaptasi di alam dengan mengikuti pola alam itu sendiri. Mau tahu nggak, Kak, salah satu biomimikri yang diterapkan manusia? Mau dong, apa itu? Jadi, alam mempunyai polanya tersendiri. Pola tersebut telah dimanfaatkan manusia untuk ditiru dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dinamakan biomimikri. Dengan biomimikri, iptek menjadi berkembang lebih cepat. Salah satu contoh biomimikri adalah daun talas. Colocasia esculenta Scott atau disebut talas merupakan tumbuhan asal Asia Tenggara sebagai penghasil umbi-umbian yang acap kali dijadikan bahan makanan seperti talas. Akan tetapi, apakah kalian tahu bahwa daun talas mempunyai keunikan tersendiri? Jadi, daun talas mempunyai struktur permukaan yang unik, yaitu kutikula, atau bisa disebut lapisan terluar daun talas yang mempunyai zat lilin dan membuat air maupun kotoran yang jatuh di atasnya menggelinding jatuh sehingga menjadi self-cleaning bagi daun tersebut. Kalau boleh tahu, apa nama sifat dari kejadian tersebut ya? Jadi, kejadian tersebut dinamakan hidrofobik, yakni suatu sifat menolak air seperti minyak. Secara harfiah, hidrofobik disebut takut air, dikutip dari biologydictionary.net. Hal tersebut dapat menjadikan kedap air pada permukaan daun talas. Oke, baiklah. Pastinya, suatu barang yang kerap rusak karena air bagusnya menggunakan sifat dari daun talas. Akan tetapi,
Apakah ada teknologi yang menerapkan ini? Sejarah perkembangan biomimikri hidrofobik tentunya penting dibahas. Jadi, pada tahun 1990, ahli biologi dari Universitas Bonn, Wilhelm Bartlett, telah menemukan lotus effect, yakni sebuah biomimikri hidrofobik dari bunga lotus, untuk digunakan oleh produk cat eksterior bermerek Lotusan. Sejak produk tersebut dikomersialkan pada tahun 1999, maka biomimikri ini meningkat pesat penerapannya dalam bidang Dan tentunya, fungsinya sebagai anti-fogging, antibakteria, serta self-cleaning. Jadi, benar bahwa fungsi hidrofobik sebagai anti-fogging. Karena, jikalau kita melihat pada daun talas, pengembunan pada pagi hari membuat butiran-butiran air hanya menggelinding di permukaan daun tersebut. Untuk antibakteria dan self-cleaning, kedua hal tersebut berhubungan. Karena sifat hidrofobik yang membuat kotoran sukar menempel, maka hal tersebut membuat antibakteri pada permukaan yang ditutupinya. Jadi, sesuai fungsinya, maka manfaatnya akan selaras dengan hal tersebut. Manfaat menerapkan biomimikri ini adalah dapat menjadikan barang tersebut kedap air, tidak mudah kotor, dan tidak mudah menumpuk bakteri. Begitu. Selain sejarah, fungsi, manfaat yang sudah dijelaskan tadi rasanya belum cukup lengkap saja jika belum menjelaskan produk yang berhasil menerapkan biomimikri ini. Jumlah menembus pasar besar, tidak hanya Indonesia, tapi hingga mancanegara. Akan menjelaskan mengenai biomimikri hidrofobik pada pakaian. Jadi, Cyclic, sebuah perusahaan pembuatan produk pakaian, telah mengeluarkan model pakaian super hidrofobik pada produknya. Pakaian ini digadang-gadang mempunyai kedap air yang tinggi. Penerapan hidrofobik pada peralatan telah banyak digunakan sebagai pelapis. Pelapis ini digunakan untuk melapisi permukaan segala benda, sehingga benda tersebut sukar basah. Pelapis ini telah banyak diproduksi. Salah satunya ialah Ultra Tech International Inc., perusahaan yang memproduksi pelapis ini. Mereka telah menguji kekuatan pelapis tersebut dengan berbagai benda serta beberapa cairan. Mereka telah membuktikan bahwa benda-benda yang ditumpahkan beberapa cairan tersebut telah luput dari basah. Wah, ternyata banyak juga ya Kak, manfaat biomimikri bagi kehidupan kita. Sifat hidrofobik pada daun talas bisa menginspirasi manusia untuk membuat barang kedap air lainnya. Itu pun baru salah satu bentuk biomimikri yang kita bahas, dan sudah berpengaruh bagi kehidupan kita. Bagaimana dengan biomimikri lainnya? Pasti keren banget ya. Nah, itu dia. Maka dari itu, alangkah baiknya kita selalu menjaga alam kita agar tetap senantiasa menginspirasi kita dalam segala hal, terutama hal biomimikri. Nah, betul juga tuh. Maka dari itu pentingnya menjaga alam. Sepertinya kita sudah di penghujung video pembahasan nih. Iya nih, kami dari kelompok 3 biologi dengan ini menutup pembahasan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung komen pada kolom komentar ya. Oh iya, kita juga meminta maaf bila ada kesalahan kata maupun kata-kata yang menyinggung. Sekian dari kelompok 3 Biologi Dasar TPB 5, kami mengucapkan Terima kasih. Terima kasih.